Assalamualaikum anak-anakku yang ada di rumah. Hari ini kita mau belajar kembali. Kita akan mengenal binatang serangga ciptaan Allah. Ingin tahu binatang apa? Wah, nih Ustazah Sila sudah siap untuk menceritakan dan memberikan informasi tentang binatang serangga kupu-kupu. Kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kupu-kupu yang unik dari sikap terbang. Wah, apa saja ciri khas dari kupu-kupu? Yuk kita simak. Kupu-kupu mulutnya berbentuk tabung, menggulung seperti belalai yang berfungsi untuk mengambil sari bunga atau disebut nektar. Mulut pada kupu-kupu merupakan tipe mulut pengisap. Wah, kupu-kupu juga memiliki mata yang sangat besar atau biasa disebut memiliki mata majemuk atau mata faset. Wah, mata apa ya itu? Nah, mata majemuk itu disebut mata yang berukuran besar yang terdiri dari lensa-lensa heksagonal yang disebut omatidium. Omatidium, apa itu ya? Nah, teman-teman, omatidium itu mampu menerima rangsang cahaya yang jatuh tegak lurus terhadap lensa. Dengan adanya mata ini, maka kupu-kupu dapat menangkap bayangan. Dia bisa membedakan bentuk, warna, serta menangkap gerakan sekecil apapun. Wah, kupu-kupu juga memiliki 2 pasang sayap. Nah, di sayapnya itu, dia, tahu nggak teman-teman, sayapnya itu tertutup sisik. Sayap ini biasanya berwarna menarik, cemerlang, dengan pola yang berbeda-beda. Subhanallah. Yuk kita simak lagi bagaimana ya anatomi kupu-kupu. Ada bagian kepala. Pada kepala kupu-kupu terdapat mata, mulut, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Kemudian ada bagian dada atau disebut toraks. Pada bagian dada ini, kupu-kupu terdapat sepasang kaki. Wah, sepasang kaki atau 3 pasang ya. Serangga memiliki 3 pasang kaki. Nah, dengan 4 buah sayap di atasnya, dan otot-otot itu mampu menggerakkan kaki dan sayapnya. Kemudian ada bagian perut atau disebut abdomen. Pada perut kupu-kupu terdapat jantung atau alat-alat pencernaan dan organ kelamin. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan binatang serangga kupu-kupu. Selanjutnya kita akan mengetahui di mana ya habitatnya kupu-kupu atau biasanya tempat yang bisa kita jumpai. Wah, teman-teman, kupu-kupu biasanya kita jumpai di tempat yang terdapat bunga-bunga serta pohon yang berakar kuat, serta adanya sungai-sungai yang mengalir seperti hutan hujan tropis. Wah, Masya Allah, serunya ya kupu-kupu bisa terbang dan indah sekali. Dan kita akan mengetahui lebih jauh makanan kupu-kupu. Kira-kira makanannya apa ya? Teman-teman, seekor kupu-kupu akan aktif mencari makan pada siang hari. Kupu-kupu menyukai bunga. Makanan utama kupu-kupu adalah madu bunga atau disebut nektar. Akan tetapi, beberapa jenisnya menyukai cairan buah-buahan yang jatuh di tanah serta yang sudah membusuk.
daging bangkai, kotoran burung, maupun tanah basah. Oh, seperti itu. Kita jadi tahu ya. Bagaimana ya proses metamorfosis kupu-kupu? Yuk kita simak. Dalam pertumbuhan hewan, ada 2 macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna pada serangga selalu melalui tahap kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong. Yuk kita simak lagi. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur, kemudian akan berubah menjadi larva. Telur, kemudian akan menjadi larva, lalu menjadi kepompong, kemudian akan menjadi kupu-kupu. Nah, kita lihat lagi yuk, telur. Ketika kupu-kupu betina dewasa sudah melakukan perkawinan dengan kupu-kupu jantan dewasa, ia akan meletakkan telurnya di pucuk-pucuk daun. Setelah 2 minggu sampai 1 bulan, telur akan menetas dan menjadi larva atau dikenal dengan ulat. Wah, ulat teman-teman. Coba lihat bentuknya. Panjang ya. Ulat atau disebut larva. Larva akan berjalan ke pinggir daun dan mulai memakannya. Sedangkan larva makan apa ya? Makan cangkang telur. Itu sebagai makanan pertamanya. Umumnya, larva akan berganti kulit sebanyak 4 hingga 6 kali. Dan periode antara pergantian kulit disebut instar. Subhanallah, Maha Suci Allah yang sudah menciptakan binatang serangga. Kita lanjutkan yuk. Larva kupu-kupu bervariasi dalam bentuk. Sebagian besar larva berbentuk silindris, mempunyai rambut, duri, dan tuberkel atau filamen. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan. Larva akan berpuasa, teman-teman. Larva berjalan mencari tempat berlindung terdekat. Kemudian ia melekatkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Wah, larva telah memasuki fase prepupa dan melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk pupa atau kepompong. Nah, kita simak lagi yuk. Pupa atau kepompong. Pada fase pupa terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pupa pada umumnya keras. Bentuknya keras jika kita sentuh, kemudian halus dan berupa struktur tanpa anggota tubuh. Pada umumnya, pupa itu berwarna hijau, coklat, atau warna sesuai dengan sekitarnya. Namanya kamuflase. Nah, pembentukan kupu-kupu di dalam pupa biasanya berlangsung selama 7 hingga 20 hari, tergantung jenisnya. Wah, kita perhatikan. Dia akan menjadi kupu-kupu. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Segera setelah sayap mengering, mengembang, dan kuat, sayap akan membuka dan menutup beberapa kali. Kupu-kupu siap untuk memulai terbang. Selanjutnya, coba kita lihat. Kupu-kupu sudah tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa.
Masya Allah, indah ya teman-teman. Wah, kita perhatikan. Siapa saja sih musuh kupu-kupu? Musuh? Ya, ternyata hewan-hewan yang biasa memangsa kupu-kupu adalah burung dan kelelawar. Burung biasanya memangsa kupu-kupu pada siang hari, sedangkan kelelawar memangsa kupu-kupu pada malam hari ketika kupu-kupu sedang beristirahat. Wah, coba kita perhatikan lagi bagaimana ya cara kupu-kupu mempertahankan dirinya dari musuh. Nah, kupu-kupu mempunyai motif mata palsu yang besar pada sayapnya. Ketika merasa ada ancaman dari musuhnya, kupu-kupu akan membentangkan sayapnya sehingga musuh pun takut dan musuh pun tidak berani mendekatinya. Selain itu, warna sayap kupu-kupu dapat serasi dengan warna tempat ia hidup. Hal ini membantu kupu-kupu untuk berkamuflase, sehingga keberadaan kupu-kupu tidak diketahui oleh musuhnya. Subhanallah. Wah, kita perhatikan lagi yuk. Samakah kupu-kupu dengan ngengat? Ada yang tahu ngengat nggak? Nah, ngengat dan kupu-kupu berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Nih, kita lihat ya. Jika kupu-kupu, dia aktif di waktu siang dan beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya, serta memiliki warna yang indah dan beragam. Kalau ngengat bagaimana ya? Wah, kalau ngengat berbeda teman-teman. Dia aktifnya di waktu malam. Dia hinggap dengan membentangkan sayapnya, serta memiliki warna yang cenderung gelap, kusam, atau kelabu. Wah, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah tahu tentang binatang serangga kupu-kupu. Kita baca hamdalah yuk. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.